Terima kasih para gubernur yang sebelumnya. Apakah Kalau saya menyetujui judi online diregulasi, jadi kita keywordnya bandar tidak akan kehabisan akal. Oke. Website mereka diblokir, akal mereka bermain. Karena mereka cerdas. Yang batas website pemerintah nggak tahu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa dengan kami di sini. Oke, siap-siap nih para penjajah dunia digital. Saat ini kita akan memasuki landscape yang penuh dengan keajaiban teknologi, intrik digital, dan isu-isu yang tak kunjung surut. Bersama kami di sini, dan inilah program pertama kami yang akan membawa Anda dalam perjalanan ajaib ini. Kami akan menggali segala hal dari inovasi terbaru hingga kontroversi yang memicu perdebatan sengit saat ini. Bersama-sama kita akan memahami dunia yang begitu dinamis ini dan mengungkap rahasia teknologi terbaru yang akan membentuk masa depan kita. Oke, mari kita mulai dengan semangat yang penuh gairah dan energik. Yuk! Diskusi pada pagi ini kita ditemani oleh Bung Sidik yang beliau merupakan CEO dari PT Digita Agensi Nusantara. Oke, Bung Sidik, apa kabar? Baik Mas. Sehat-sehat, gimana keluarga? Alhamdulillah. Isu yang sangat hangat di akhir-akhir ini, bahkan di beberapa jam terakhir mungkin yaitu yang mungkin orang sudah tidak tahu, yang mungkin orang sudah tidak asing lagi. Dengan apa, Mas? Judi online. Oke, itu judi online itu. Judi. Nah, itu bukan koma ya. Bukan beda dong. Oh, bukan beda ya, Mas. Oke. Nah, ini nih sangat menarik sekali di akhir-akhir ini, bahkan di awal-awal bulan ini kita membahas tentang judi online. Bahkan nih yang informasi terbaru, ada beberapa artis nih yang dia disangka atau dinyatakan mengendorse situs judi online, bahkan anggota DPR lagi ini. Ini nih, bagaimana tanggapan Bung Sidik nih mengenai artis plus juga ada anggota DPR yang bermain dan mengendorse situs judi online? Saya melihat Indonesia sekarang sedang dalam masa kritis judi online ya. Seperti kalau ada dalam sejarah itu Cina dulu sempat mengalami perang candu, di mana hampir 3/4 negaranya itu, warga negaranya itu mempunyai opium atau kecanduan terhadap opium. Opium itu bahkan sampai jenis narkoba gitu ya? Jenis narkoba. Yes. Bahkan sampai pejabat pemerintah pun punya opium gitu, punya kecanduan sama narkoba. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa? Di China itu di masa pemerintahan dinasti Qing. Dinasti Qing. Jadi mereka perang melawan Inggris karena mendistribusikan opium gitu. Jadi karena kalau udah kecanduan begini itu negara rusak, hancur. Kecanduan, mau kecanduan judi online, mau kecanduan narkoba, semua kecanduan, apalagi tingkatnya masif secara negara, pasti bikin negara itu tidak baik-baik saja gitu. Wah, kita harus mengatakan perang terhadap judi online. Menyatakan perang, kibarkan perang. Tapi yang lucu ini apa? Malah yang pengendorse judi online-nya malah dijadikan duta. Itu dia. Udah disangkakan sebagai mengendorse situs judi online, malah sekarang dia menjadi apa? Duta judi online, anti judi online, jadi duta anti judi online. Nah, ini nih yang hangat-hangat sekali nih isu-isu begini ya. Bahkan kalau kita ada survei yang menyebutkan bahwasannya nih negara Indonesia ini menjadi negara pemain judi slot dan gacor terbanyak, bahkan mencapai angkanya 200.000 sekian lah. Itu bahkan yang lainnya cuma berapa? Cuma 450 bukan ribuan, 405 atau sekian lah, 112 lah paling ini.
bukan ribuan. Kalau Indonesia sudah mencapai 200.000. Ya, Ini kalau pemerintah tidak bertindak secara cepat ini bakal masif, ini bakal eksponensial pergerakan orang-orang ini. betul. Karena para bandar-bandar di sana tidak akan kehabisan ide untuk mengajak orang untuk bermain slot. Karena memang bermain slot itu kecanduan ya, apalagi para bandar-bandar itu pinter juga, mereka bikin kita tuh untung di awal gitu. Oke, coba. Tadi menyinggung kata-kata pemerintahan. Iya. Kan kita juga punya pemerintahan itu ada menteri yang mengurusi hal itu, yaitu Menteri Kominfo ya. Yes, betul. Berarti Kominfo yang bertanggung jawab untuk hal ini, atau gimana? Kalau yang bertanggung jawab sih ya mungkin bisa diinginkan Kominfo gitu ya. Cuman Yes. Saya melihat pokoknya pemerintahan harus bertindak cepat gitu ya. Bagaimana caranya tapi karena ini judi online ya berarti masuk di skopnya Kominfo. Oh gitu. Berarti selama ini di Indonesia emang nggak ada aturan atau gimana ya untuk regulasinya gitu kan untuk. Nah sebenarnya juga ya gitu judi online ini masih belum digarap mungkin ya sama para DPR ya untuk regulasinya bagaimana. Atau mungkin mereka juga ini pemain. Sorry. sorry. Ini intermezzo aja. Mungkin kan, yang tahu ya. Saya Pak S itu kan katanya punya kerajaan itu, jadi Pak S. nggak tahu saya. Tanggapan untuk regulasi pemerintah ini, apakah mereka tidak konsen untuk menjaga, kan sebenarnya judi kan awalnya offline. Ya. Biasanya di tempat-tempat kasino atau itulah. Sekarang kan karena dunia teknologi, jadi merambatlah ke website ataupun online lah seperti itu. Tapi saya melihat Indonesia sekarang mungkin mau balik lagi ke zaman dulu ya. Wow. Karena kita kan dulu di Jakarta ya, kalau di zaman dulu sempat menghalalkan untuk judi ya. Ini ada forecast, ada ini. Oh gitu ya. Iya. Bahkan Jakarta itu dibangun oleh uang-uang para penjudi. Judi siapa maksudnya? Zaman gubernur 1900. Dulu di zaman Soeharto itu judi itu dilegalkan. Oh gitu. Valid gak dari itu? Wah silahkan dicek sendiri ya. Takutnya ini habis ini tiba-tiba ada di Bahkan itu pernah memprotes ke orang-orang yang protes sama judi judi yang anti sama judi. Kalau kalian tidak mau judi jangan lewati jalan Jakarta karena jalan Jakarta dibangun oleh uang para penjudi. Ngeri banget ini kawan. Sangat mengerikan sekali ya. Tapi kalau sekarang udah berubah jauh total ya. Ya. Jakarta dan kita juga udah maksudnya tidak ada seperti itu lagi dari pihak pemerintahannya ya. Sudah bersih ya. Terima kasih para gubernur yang sebelumnya. Sebelumnya kan iya. Oke. Berarti itu bahkan sekarang Kominfo nih dan sebagai penanggung jawab lah istilahnya kan dari segi informasi dan lainnya yang ada di Indonesia ini, mereka merilis nih data bahwasannya perputaran uang situs judi online jenis slot bisa meraih keuntungan 2,2 triliun. Nah itu per bulan per tahun. Per bulan. Hampir setara nilai korupsinya Pak Set ya. Siapa yang maksud? Nggak tahu. Pak Setnya gitu. Nggak. Oh siapa itu? Nah jangan. Cukup kita tidak mengenai tentang politik ya, sorry ya. Tapi nggak apa-apa. Pengetahuan aja. Bagi ya Anda mungkin 2,2 triliun. Iya. 22,4 triliun per bulan ini. Per bulan. Kali 12. Itu bagus banget dipajakin itu. Ya, berarti pemerintah seharusnya meregulasi judi online. Nah, itu soalnya ambil pajak di situ boleh ya? Pajak di situ untuk pembangunan IKN bisa. Soalnya berarti kalau misalkan infrastruktur bisa. Apakah jadi jangan-jangan nih, ini bisa asumsi nih. Apakah kalau saya menyetujui judi online diregulasi. Jadi kita yang mau bermain judi online itu harus punya ini. Jangan tanyakan. Ini intermezzo aja. Cukup. Bagaimana nih pendapat Anda nih? Jangan menggembok-gembokkan. Soalnya 2,2 triliun. Soalnya dari teman-teman kita di sana mungkin ketika banyak mengenai judi online yang tadinya bukan pemain, tidak kenal karena mungkin terngiang-ngiang, penasaran, mainlah. Nanti depannya gimana itu?
Nah, ini Sama antisipasi. kayak industri rokok, diregulasi, diambil pajaknya, pembangunan negara. Bisa jadi sih. Bagaimana Anda sudah terdoktrin, tercuci otaknya? Bisa jadi. Tapi kembali lagi ke awal. Tadi Anda menyatakan bahwasanya kita akan mengibarkan perang untuk judi online, kawan, ya, supaya tidak kita Tadi tidak satir ya, satir. kan. Supaya kita tidak menjadikan menjadi negara ini hancur karena lewat judi ini. Otomatis kalau kita kecanduan, ya lambat laun jangankan negara ya, rumah tangga aja bisa hancur. Kalau kita, misalkan bukan kita, kalau salah satu keluarga kita yang kecanduan judi online, banyak kan fakta-faktanya di situ ya. Nah itu sebenarnya kenapa negara bisa, tadi premis saya kenapa negara bisa hancur karena judi online. Tadi kehancuran suatu negara kan pertama kehancuran dari individunya. Rumah tangga hancur, anak broken home menciptakan masyarakat kelas ini tidak hidup di lingkungan keluarga yang baik-baik saja. Bayangkan setiap keluarga yang orang tuanya atau anaknya kecanduan, pasangannya kecanduan, hancur semua. Akhirnya lama-lama tidak baik-baik saja. Betul sih. Tapi kembali lagi kalau kita judi itu kan karena ekonomi. Kembali ke faktor ekonomi lagi, ekonomi pekerjaan lagi. Ya mungkin ya kita juga tidak bisa menyalahkan yang judi sih. Tapi ya bagaimana nih dari pemerintah untuk mencegah judi tersebut, ya ciptakan lapangan kerja yang banyak atau mungkin yang bisa dilakukan oleh para warga masyarakat yang ada di Indonesia ini gitu, supaya terhindar dari judi. Oke, sebenarnya bahkan banyak negara maju juga kan melegalkan judi online, judi. Ya kan negara maju, mereka kan agak khawatirnya kalau di Indonesia mungkin banyak dari masyarakatnya yang belum teredukasi bagaimana menjadi manusia modern. Berarti judi itu modern gitu? Maksud saya tuh lebih di penekanan ketika masyarakat modern itu lebih pandai memanage bagaimana mereka mengatur keuangan. Karena banyak saya lihat pecandu judi online ini, mereka ya sampai ngejual ini, sampai kehilangan akal. Dan udah kehilangan akal bagaimana sampai ngejual ini biar pengen menang judi online. Maksud saya ketika jadi manusia modern atau sudah teredukasi, minimal dia tahu dampak buruk judi itu apa bagi diri dia. Jadi edukasi bagaimana dia ketika dia ada uang, memanage uang tersebut, baik itu diinvestasikan, ternyata bisa diinvestasikan loh, bisa di itu. Kalau mau cepat kaya, investasi. Nah itu makanya kenapa di luar negeri itu judi ya legal aja, karena masyarakatnya udah teredukasi, pendidikannya lumayan tinggi gitu. Mereka tahu kalau saya berjudi sebenarnya habisin uang. Justru yang paling ini kesadaran masyarakat yang harus penting. Nah, saran saya ya memang pemerintah jangan melegalkan judi untuk di Indonesia karena masyarakatnya belum banyak yang teredukasi. Jangan. Kita berdoa aja sih mau masyarakatnya udah teredukasi atau belum ya jangan. Edukasi dalam artian gini ya kawan. Edukasi artian itu bisa mempertimbangkan pilihan kemana arah hidupnya dan juga bagaimana memanage uang itu supaya kalau pengen lebih banyak lagi uangnya ya bagaimana, tapi dengan cara yang halal. Kembali lagi ke akar rumput, yaitu kita tidak boleh lepas dari namanya ajaran agama. Betul. Masya Allah. Setuju kan? Oke, gitu kan. Nah itu. Bahkan nih sekarang nih ada informasi bahwasanya judi online ini kan karena makin parah ya di Republik mana? Wakanda. Kalau kata Pak Anies, Wakanda. Enggak apa-apa. Ini kan kita di sini kan isu yang ada di negara kita lah. Kita tidak menutupi hal apapun juga. Ini dari Kominfo nih, saat ini sudah memblokir 846 situs judi online. 846.000. 200.000 lagi 1 juta ya? Iya. Banyak banget ya? Banyak ya. 846.000 situs. Emang nggak ada
nggak ada yang memperhatikan atau yang gimana sih dari Kominfo? Jadi ya gini, Bung Febi. Jadi sebenarnya memblokir situs itu sebenarnya cara yang Di akhir kan itu sia-sia. Seperti gali lubang tutup lubang gitu. Oke. Karena kan para bandar-bandar ini ya mereka nggak kehabisan akal. Sebenarnya kan yang diblokir sama pemerintah atau ini tuh cuman domainnya. Misalnya gacor88.com diblokir. Kok Anda tahu? Riset ya? Oh riset. Ya saya tahu. Santai aja, bukan saya punya ketika. Jangan bikin framing saya main ya. Iya. Berarti Anda tahu kan? Iya. Cuma tahu aja. Ini cuma ngasal aja. Jadi diblokir. Para bandar nggak kehabisan ide diblokir, mereka tinggal beli domain baru. Betul. Domain baru itu harganya cuma 100.000 dari bandar, bandingin sama keuntungan mereka yang 2,2 triliun. Mereka bisa beli domain berapa banyaknya untuk mereka. Betul sih. Iya sih kalau kita Jadi ini seperti gali lubang tutup lubang ya, sia-sia aja gitu. kalau hanya memblokir situsnya doang, tidak mengidentifikasi siapa pembuatnya, siapa orang-orang di dalamnya, ya. Itu kan lebih seru ya. Betul. Lebih tapi nggak apa-apa, kita harus apresiasi juga dong dari pemerintah. Jadi pemerintah serius juga dong dalam menanggulangi lah supaya dampak negatif dari video online ini tidak merebak ke lebih banyak bahayanya lagi lah. Ya. Gitu ya. Tapi kok bisa begitu mudah ya? Iya, mudah buat situs judi online itu mudah. Bahkan kalau mau bikin sendiri sebenarnya gampang. Bahkan banyak yang jual source code-nya ya untuk situs judi ya. Ada yang jual source code judi untuk memulai usaha judi ya. Ada. Boleh mulai jadi bandar ada. Mungkin kalau yang mau jangan dong. Jangan. Bahaya. Nanti lebih banyak lagi dong. Bandar-bandarnya. Adanya program ini untuk mengantisipasi atau mungkin untuk menanggulangi hal-hal negatif yang ada di dunia teknologi. Teknologi boleh maju, tapi tolong lakukan dengan hal yang bijak. Betul. Setuju. Jadi jangan ya. Jangan beli di source code. Jangan beli source code-nya. Berapa harganya? 800 ribuan ada ya. Mahal banget. 800.000 dengan untung 1 T. Wah, jauh banget ya. Anda mau jadi pemain atau mau jadi bandar atau mau jadi server ya? Bisa aja. Oke, bercanda aja. Oke. Wah, kalau begitu bagaimana dong untuk antisipasi supaya jangan ada lagi situs-situs terbaru? Menurut saya ada dua. Jadi pertama kesadaran masyarakatnya sendiri. Masyarakat yang udah teredukasi atau sadar ya mereka bakal bisa memilih. Mereka sadar sih. Mereka tuh nggak sadar bermain judi itu nggak sadar kalau itu bikin kecanduan. Mungkin awalnya sadar. Iya. Setelah mereka main kehilangan 100.000, mereka makin penasaran. Oke. Bahkan seluruh orang yang kecanduan itu pasti mulanya sadar. Ketika udah terjun, jadi yang paling pertama itu nyoba pertama kalinya itu yang titik perubahannya, turning point-nya. Nyoba sekali, lagi kalah penasaran. Oh kalau begitu saya kayak saya pernah main game gitu ya. Ya. Main kalah nih. Penasaran nih. Nanti itu pasti menang abis ini. Iya. Menang nih. Pengen nyoba pengen menang lagi nih. Kayak main game aja. Betul. Kayak seperti main game. Emang otaknya itu sudah. Emang ada psikologinya. Jadi kalau kita kalah kita pengen menang. Jadi gimana caranya kita tetap untung gitu loh. Tapi ujung-ujungnya malah makin banyak, makin parah, makin banyak gitu. Akhirnya mereka udah nggak sadar, mereka udah ngabisin uang berapa juta gitu. Sampai mereka berani menjual peralatan atau harta-harta yang ada di rumah tangga sampai habis gitu ya. Ya betul. Nah itulah makanya kita janganlah mencoba atau penasaran dengan judi online, karena takutkannya itu ketika Anda merasa penasaran mau coba-coba kok enak ya. Nah itu yang bahaya ya. Itu bahaya. Awalnya kan coba-coba kan. Jangan itu di trik utama itu jangan coba-coba, apalagi tadi masyarakat kita belum banyak yang teredukasi, belum banyak yang bisa menahan diri.
Akhirnya tadinya saya nggak bakal kecanduan, ujung-ujungnya malah kecanduan. Bagi menurut ini nih, Bang Sidi, ada nggak tips supaya tidak kecanduan dengan judi? Baik itu online atau offline lah. Apa ya? Banyak. Saya agak bingung juga ya, ditanya seakan-akan saya pernah kecanduan terus saya berhenti gitu ya. Ya mungkin kan kita berbagi tips dengan teman-teman di sana yang mungkin saat ini pingin nih saya tuh pingin keluar dari dunia hitam ini gitu kan, pingin pindahlah taubat atau apa, tapi tidak bisa karena circle pertemanannya itu nih. Iya. Nah jadi ada tips ya untuk ya hal-hal langkah awal lah untuk menghindari dari dunia gelap tersebut. Langkah awal yang paling utama, sadari judi online itu tidak akan membuat kalian kaya raya. Betul. Itu sadar ya teman-teman. Sadar, sadar. Kalian tidak kaya raya dari judi itu. Yang tidak akan kaya raya. Udah ikhlaskan yang sudah kalian keluarkan. Sadar, berubah. Oke. Yang sadar, intinya sadar. Yes. Karena mereka tidak sadar. Sadar. Harus sadar ya. Harus sadar. Anda tidak akan kaya Anda tidak selama akan Anda jadi pemain. Maksudnya gimana ini? Kalau Anda jadi bandar, Anda kaya. Bisa jadi. Enggak. Ya intinya ya kita hindari lah. Jangan terpengaruh dan jangan ada yang mengajak teman-teman kita. Cukup stop. Kalau minimal kita tidak ikut lah. Kalau bisa ajak dia tobat. Ya, kalau bisa gitu. Oke, tapi kembali lagi nih Bang. Kenapa ya banyak banget situs judi online ini menyasar situs pemerintahan? Nah, itu. Saya mau bicara itu tapi berat banget ya. Kenapa pemerintahan? Kok bisa ya? Pemerintahan? Ya. Jadi tadi ya balik lagi ya. Keywordnya bandar tidak akan kehabisan akal. Okay. Website mereka diblokir, akal mereka bermain. Karena mereka cerdas. Makanya dia bikin situs. Mereka cerdas, mereka punya uang. Lu punya uang, lu punya kuasa. Kalau kata Bang Peri. Tadi kan sama Kominfo diblokir. Betul. 846 ribu situs diblokir. Mereka nggak bisa akal. Gimana caranya biar nggak diblokir? Akhirnya mereka menyusupkan website judi mereka ke dalam domainnya pemerintah. Berani banget ya. Bisa itu. Karena ya. Apakah mereka itu warga Indonesia? Mereka warga Indonesia. Anda yakin? Yakin 100%. Mungkin ada di dana itu saya tidak tahu ya. Oke, siap. Ini cuma ini aja ke teman-teman ya. Saya jadi pertanyaan, emang bisa ya situs pemerintah? Apakah warga Indonesia bisa ya melakukan hal itu? Berarti jawabannya itu adalah warga Indonesia. Bisa. Berarti kesimpulannya warga Indonesia ini sangat cerdas. Betul. Setuju nggak? Betul. Ya. Jadi situs mereka diblokir, mereka masuk ke dalam situs pemerintahan karena tahu Kominfo tidak akan memblokir website pemerintahan. Website atau medsos nih, sorry. Website pemerintahan tidak akan memblokir. Tapi kan kalau hal tidak akan diblokir dong. Masa Kominfo mau blokir bandung.kabupaten.go.id misalnya? Iya. Makanya ya. Yang diperbaiki kan sistemnya, kenapa sampai masuk situs judi? Berarti kenapa websitenya ada kemasukan situs judi gitu? Berarti saran juga buat para pemerintahan nih, tolong cyber camp-nya itu security-nya, cyber security-nya itu harus ditingkatkan lagi lah. Betul. Agar website kita itu aman, tidak diretas oleh para bandar atau pemain-pemain yang suka buka judi online itu gimana solusinya? Jadi gini, Pepi, yang perlu kita ketahui ya, sebenarnya di dalam dunia IT ini nggak ada sistem yang sempurna. Betul. Nggak ada yang sistem yang benar-benar aman. Yang sempurna. Salah lagi ya. Oke. Jadi nggak ada sistem yang sempurna. Itu tak ada yang abadi. Ada ya. Udah cukup ya. Tak ada sistem yang sempurna. Nggak ada sistem yang sempurna, nggak ada sistem yang 100% aman. Bahkan pakar cyber atau pegiat cyber security itu nggak bakal bisa mastiin website yang saya penetrasi ini 100% aman. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun seperti Facebook atau perusahaan-perusahaan kayak Amazon, Google, Twitter masih mengadakan sayembara atau bug bounty
Bug bounty itu mereka mengadakan yuk siapa yang bisa menemukan celah. Ini saya kasih hadiah gitu. Jadi mereka memberikan hadiah untuk orang yang berhasil menemukan celah masuk ke sistem mereka. Tapi itu dibina kan ya? Mereka dibuka untuk umum. Jadi kalau kalian menemukan ini, jadi para security cyber itu memberikan ajang para website perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, Facebook itu memberikan hadiah bagi mereka yang ini berhasil meretas situs mereka. Itu biasanya disebut sama bug bounty. Dan dapat hadiah. Dapat hadiah, dan hadiahnya nggak main-main. Mereka sangat menghargai orang-orang yang berhasil menemukan bug di situs mereka. Selain itu kan krusial. Bahkan bisa di 100 sampai mm ngasih rewardnya perusahaan besar itu. Karena ini sangat krusial gitu. Nah, itu kesimpulan data perusahaan. Buat bocoran Anda, kalau Anda pengen cepat kaya, jadi hacker. Jadi white hacker atau white hacker. Hunter. Bug hunter ya, bukan hacker. Hacker itu ada dua kan ya? Betul lah. Ada hacker baik dan jahat. Biasanya yang disebut hacker buruk itu cracker sebenarnya. Cracker itu sebenarnya istilahnya udah agak rusak. Padahal sebenarnya hacker itu kegiatan untuk yang cyber yang baik gitu. Tapi kalau cyber yang buruk biasanya disebutnya cracker bukan hacker. Mereka nge-crack sistem, meretas sistem, meretas yang merusak. Betul. Seharusnya istilah yang baik itu nge-crack. Oke, ada tips lain, solusi lain? Oke. Tips lain tadi setelah kita ketahui kalau nggak ada sistem yang aman gitu. Kedua, tidak ada yang sempurna gitu. Kedua itu ya jangan pelit-pelit lah sama budget pengembangan sistem pemerintah nih. Jangan pelit sama budget pengembangan sistem gitu. Kok bisa begitu? Ya tadi ada harga ada kualitas. Ada kualitas. Makanya mereka coba bayangin mending mana ngeluarin uang untuk jasa cyber security di 100 juta sampai 500 juta ketimbang sama mereka dimanfaatin sistemnya bugnya akhirnya mereka harus ganti rugi. Bisa jadi sampai MM kayak Bang Besi kemarin. Begitu. Harus ganti rugi ke sana kemari kelabakan gini-gini. Mending mana bayar jasa pengembangan software yang baik, ngeluarin uang 100 juta tapi tapi hasilnya optimal ya. Hasilnya optimal. Daripada harus ganti rugi misalnya di sampai 110 M. Kan yang rugi bukan perusahaan aja, nasabahnya yang nasabah rugi, perusahaannya mati, hilang kekayaannya. Iya betul. Tadi jangan pelit-pelit sama ini, hargailah jasa para pegiat ini IT gitu ya, para pekerja IT gitu ya. Karena mereka juga ya warga Indonesia yang sama mencari kerja juga. Hargai jasa bug hunter. Biasanya kalau di Indonesia ini jasa bug hunter ini belum dihargai gitu. Bahkan biasanya dikasih 2M sama perusahaan-perusahaan atau pemerintah. 2M itu apa? Satu proyek. 2M itu makasih Mas. Wah, kirain 2M itu 2 miliar, coy. Jadi tidak dihargai mereka. Coba kalau kita sebagai bug hunter ya, daripada dikasih 2M, makasih Mas, mending kita manfaatin sendiri kan. Kita bisa dapat ininya, kita jual datanya, kita ini seperti kasus-kasus di BRK itu gitu kan. Oh iya, kemana hilang ya? Kasusnya hilang. Atau dia mungkin jangan-jangan seperti kayak Munir kasus nasibnya. Coba. Atau jangan BRK sekarang sudah yang meretas di juga kan? Yang meretas website pemerintah nggak tahu. Mohon maaf. Oke. Tips yang lainnya ketiga ya selalu update sistem ya. Update sistem sama karena perkembangan IT itu cukup pesat, jadi teknologi itu selalu terbarukan. Jadi sering-sering update sistem, periksa versinya udah ketinggalan atau belum. Cukup, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih banyak. Dan terakhir, jangan lupa buat website-nya gimana, sistemnya gimana. Oke. Website yang aman dan terjangkau dan pastinya terpercaya di digita.net. Ya, betul. Jadi terima kasih kawan-kawan, tadi kita sudah diskusi panjang kali lebar ya tentang isu dan juga kita memberikan solusi kepada kita semua dan juga pada Anda yang mungkin yang melakukan
dunia di digital. Makanya itu solusinya. Satu, emang sistem kita tidak semua sempurna, tapi kita lakukan sesempurna mungkin. Kedua, kalau kita membuat situs jangan pelit-pelit masih, ya apalagi pemerintah tolong nih pengalaman yang lain sih. Nah juga itu kita harus hargai jasa mereka pada bug hunter ya. Bug hunter mereka juga salah satu yang menjadi mitra dalam dunia digital juga lah, menjadi mitra dan juga selalu update. Tadi tipsnya itu solusinya selalu update teknologi software terbaru yang kita sedang kembangkan saat ini. Oke, begitu teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir banyak manfaatnya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyindir. Tidak ada maksud hal tersebut, kami hanya sebagai supaya kita lebih kenal dan supaya relax saja ya. Jadi tolong jangan ada laporan ke Barreskrim setelah ini. Oke, kami di sini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.